Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'un tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ana khususan limu'allif hadzal kitab Syekh Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina li jami' ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami' awliya tis'ah li jami' awliya fil Indonesia wa li jami' awliya fid dunya wa li jami'il muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa sayyidi sadati sufiyatil muhaddiqin wal ulama al amilin wal aimatul mujtahidin anna Allah ta'ala yahmina bihim ayatim wa yumidina bi madadi manfa'na bi barakati man wari masrarihim ulumihim fid dunya wal akhirah wa liqad hajatina min hajidin al akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu murana muradin wal akhirah al fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Patut senantiasa kita panjatkan atas karunia-Nya lah kita pada malam hari ini bisa berkumpul kembali untuk melakukan salah satu kegiatan rutin kita, agenda spesial Ramadan yang kita isi dengan pembacaan Al-Quran dan pembacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga apa yang kita lakukan ini dijadikan oleh Allah amal yang diterima. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Yang kedua, semoga kita yang hadir di sini itu bagian dari umatnya yang senantiasa setia untuk tetap bisa melaksanakan sunnah-sunnah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kelak diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Baiklah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih membahas tentang tanda besar atau peristiwa besar yang akan terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Di mana dari beberapa tanda besar yang akan muncul setidaknya itu ada 10. Yang pertama itu adalah ad-dukhon atau asap, ya, asap yang tebal yang menyelimuti bumi dari ujung barat sampai ujung timur. Kemudian yang kedua munculnya Dajjal, di mana kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan munculnya Dajjal yang akan muncul dari wilayah Khurasan atau wilayah timur Persia, seperti halnya daerah Iran, Afghanistan ataupun Uzbekistan. Itu munculnya Dajjal, yang juga Dajjal nanti itu akan muncul diikuti oleh kaum yang sebagian pendapat itu orang yang akan mengikuti Dajjal itu adalah orang-orang yang ya agak miring, seperti halnya orang yang pernah dipukul. Dan di dalam riwayat lain bahwasanya yang akan menjadi pengikut Dajjal nanti, Dajjal itu akan diikuti oleh orang-orang Yahudi dari tanah Isbahan atau sebelah barat provinsi Khurasan. Di sana itu terdapat ada daerah Yahudiyah memang di sekitaran daerah Khurasan.
di mana salah satu tandanya pengikutnya Dajjal itu nanti akan menggunakan baju yang berwarna hijau. Jadi toya lisah, akan menggunakan baju atau jubah, menggunakan jubah hijau, yaitu sekitar 70.000 orang yang akan menyertai Dajjal. Lah untuk Dajjalnya sendiri, riwayat yang paling kuat, meskipun sebagian orang itu tidak mempercayainya, yaitu adalah seperti halnya kelompok Khawarij, Jahmiyah, dan sebagian Mu'tazilah itu tidak percaya dengan sosok Dajjal. Cuman untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sini itu dijelaskan oleh Imam Nawawi, hadis yang kemarin kita baca itu merupakan penjelasan tegas bahwasanya Dajjal yo memang makhluknya Allah yang diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menghidupkan dan mematikan. Ciri-cirinya itu adalah mata kanannya itu tidak melihat atau picik. Kalau kata orang Jawa itu picak, kalau orang kata Madura itu ya pecak. Itu terus mata kirinya itu besar sekali, kayak melotot itu Dajjal. Dan di tengah-tengah dahinya itu tertulis kafir, tertulis tulisan kafir. Itu Dajjal. Yang berikutnya itu akan disusul, setelah itu akan muncul yang namanya setelah Dukhon, Dajjal, terus Dabbah. Jadi Dabbah. Dabbah itu adalah hewan yang sangat besar sekali. Nanti pada malam hari ini kita akan menjelaskan Dabbah itu seperti apa. Selain Dabbah, terus kemudian terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya, turunnya Nabi Isa, adanya Ya'juj Ma'juj, terjadinya gerhana di 3 tempat, yaitu wilayah timur, wilayah barat, dan di Jazirah Arab. Dan yang terakhir 10 tanda atau peristiwa besar yang akan terjadi sebelum kiamat itu adalah adanya api yang terus menggiring manusia untuk berkumpul di satu tempat. Itu adalah beberapa tanda besar atau peristiwa besar yang akan terjadi sebelum munculnya atau datangnya hari kiamat. Nah, pada malam hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan munculnya Dabbah. Dabbah atau hewan yang tadi saya katakan sangat besar sekali yang akan muncul sebelum terjadinya hari kiamat. Baik, langsung saja kita bacakan redaksinya. Di sini itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sailin. Wa amad dabbatu anapun utawi dabbah iku faqad zakara teman-teman nutur ing dabbah sinten al-allamatu wong kang banget alime al-Khazinu nyatane Syekh Khazin fi tafsirihi ing dalam kitab tafsir Syekh Khazin bi isnadis Sa'labi kelawan nganggo sanate As-Sa'labi an Hudzaifah dan riwayatake saking sahabat Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu an. Zakara nutur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada batah yang dalam jelas nih masalah dabbah. Fakultu takon sopo ingsun Hudzaifah, ya Rasulullah, min aina saking pundi takhruju metu nopo dabbah. Kola jawab sinten Kanjeng Nabi, min a'zamil masajid utawi dabbah iku metu saking luwe agunge piro-piro masjid. Apane hormatan kemuliaane Allahi mungguh Gusti Allah. Lah, dari sini kita tahu bahwasanya sahabat Hudzaifah itu pernah bertanya Rasulullah terkait dengan urusan dabbah ini, di mana beliau itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, dari mana dabbah itu nanti akan keluar? Dijawab oleh Rasulullah, dari masjid yang mulia di sisi Allah, masjid agung yang mulia di sisi Allah. Nah, berarti
masjid yang mulia di sisi Allah ini adalah dua, yaitu Makkah dan Madinah. Jadi Makkah dan Madinah, Baitullah dan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi Makkah dan Madinah. Lalu kemudian keterangan di sini itu dilanjutkan lagi. Munculnya kapan? Nah, munculnya itu dilanjut oleh Rasulullah. Fabainama Isa moko ing dalam waktu ni utawi Nabi Isa iku yatufu tawat suntan Nabi Isa bil baiti ing dalam Baitullah utawa Ka'bah. Wa ma'ahulan iku sertane Nabi Isa al muslimuna utawi wong muslim. Irtabtoribu tumuli poyang payengan opo al ardu bumi. Wayang syakulan kepecat opo as-sofa utawa pecah opo as-sofa gunung sofa mimma bayani sangking gunung yali kang ngiringi opo ma al-mas'a ing nggon sa'i watakhruju lan metu opo ada batu dabbah minas sofa sangking gunung sofa awwala ma yakhruju ing dalem kawitane barang yakhruju kang teko opo ma minha sangking sofa. Lalu kemudian Rasulullah menceritakan, di sini itu dijelaskan, Rasulullah menjelaskan proses kapan dabbah itu keluar, yaitu pada saat Nabi Isa itu bertawaf di Baitullah bersama dengan umat muslim di sana. Nah, tiba-tiba terjadi gempa yang besar, lalu kemudian di Bukit Sofa, tempatnya orang sa'i, dan di beberapa gunung yang ada di sekitaran sana itu pecah. Lah, di sanalah awal munculnya Dajjal. Jadi di sanalah awal munculnya Dajjal, yaitu pada saat Nabi Isa tawaf di Baitullah. Berarti Nabi Isa dulu turun, baru dabbah. Jadi Nabi Isa dulu turun, baru dabbah. Kalau dilihat dari keterangan yang ini. Jadi munculnya dari Bukit Sofa yang ada di tanah haram. Itu. Jadi pecah gunung itu, muncul dari sana itu yang namanya dabbah. Lalu seperti apa pada saat dabbah itu awal turunnya, awal keluarnya dari Bukit Sofa yang terbelah itu? Di sini tuh dilanjutkan roksuha kang utawi endase dabbah iku mulmi'atun kang mengkilat zatu wabarin kang enduweni wulu alus waraisin lan wulu kang kasar layudrikaha ora bakal nusuli ing dabbah sapa talibun wong kang mburu walayafutahalan ora bakal pot ing dabbah sapa haribun wong kang lumayu. Kemudian pada saat dabbah pertama kali muncul di sana itu, tampaklah di sana kepala dabbah. Ya hewan jelas ini. Kepala dabbah, ya namanya dabbah lah, hewan melata lah. Dabbah atau hewan melata itu dengan kepala yang begitu mengkilat. Besar, begitu mengilat, dan memiliki bulu kasar dan bulu halus. Wallahu alam ada di sebelah mana bulu kasar dan bulu halusnya. Dan lajunya itu sangat cepat sekali. Tidak ada orang yang bisa mengejarnya. Meskipun itu seorang pemburu sekalipun. Jadi seorang pemburu itu tidak akan sanggup mengejar dabbah. Begitu juga orang yang lari dari dabbah. Itu tetap kena dikejar oleh dabbah. Artinya jalannya sangat cepat sekali. Lalu pada saat dia muncul, apa yang ia lakukan? Di sini itu lanjutannya adalah tasummu ngentuk utawa ngeracuni sopo dabbah annasa ing menungso mukminan hale wong kang mukmin wa kafiron lan hale wong kang kafir. Lah yang dilakukan oleh dabbah itu terus menyengati orang-orang yang ada yang ia lewati. Jadi dikejar hendak kena, orang yang lari itu terkejar oleh dabbah disengat oleh dabbah. Baik itu orang mukmin ataupun orang kafir.
Artinya ya seperti itu peristiwa itu yang akan terjadi, gambaran kecilnya yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Lalu ketika orang-orang mukmin atau orang-orang kafir itu kena racunnya dabbah atau kena sengatan dabbah, apa yang akan terjadi? Di sini itu lanjutannya, fa'amal mukmin wanapun utawi wong mukmin iku fatat ruku moko ninggal sapa dabbah wajahu ing wajahe mukmin kanahu koyok sak temene wajah iku kaukabun rupa lintang zuriyun kang mencorong watuk tabu lan den tulis baina ainai ing dalam antarane meripat lorone mukmin apa mukminun lafat mukmin wa amal kafiru anapun utawi wong kafir iku fatang kutu moko nutul apa dabbah baina ainai ing dalam antarane meripat lorone kafir nuktatan ing sak tutulan sauda kang ireng watuk tabulan den tulis baina ainai ing dalam antarane meripat lorone kafir apa kafirun lafat kafir wa an ibni Abdillah ibni Amr radhiyallahu an lan den riwayatake saking Abdillah ibni Amr radhiyallahu an qala dawu sinten Abdillah takhruju metu apa dabbah min sya'bi jiyadin saking sela-selane gunung Jiyad, jadi keluar di antara celah-celah gunung Jiyad itu ya sama di daerah sana Jazirah Arab lah. Fatamassa mokon jempok oporo suhe endase dabbah as-sahaba ing mendung wari jelahalan sikil lorone dabbah fil ardi ono ing dalam bumi. Lalu setelah menyengati orang-orang mukmin ataupun kafir, ya kan? Apa yang terjadi kepada mereka setelah disengat oleh dabbah? Yang kena sengatan dabbah, kalau itu adalah mukmin, maka dia akan ditinggalkan oleh dabbah, sementara wajahnya itu tetap bersinar, ya kan? Bersinar. Kalau orang mukmin bersinar, dan di antara dua matanya itu tertulis lafaz mukmin. Itu kalau orang mukmin. Lalu bagaimana kalau orang kafir? Nah, kalau orang kafir itu sama seperti itu juga, cuman bedanya itu kalau orang kafir itu dia akan disengat oleh dabbah, terus kemudian diberi titik yang berwarna hitam dan ditulis di antara keningnya itu tulisan lafaz kafir. Dan di dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, besarnya dabbah itu kepalanya sampai nembus terhadap mendung atau awan, kakinya itu berpijak ke bumi. Di sini kebayangkan bagaimana besarnya dabbah dan betapa mengerikannya kita ketika didatangi oleh hewan sebesar itu. Lawang kita hadap-hadapan dengan gajah aja ya belum tentu berani kan ya, tapi kan begitu mengerikan. Namun sekali lagi saya tegaskan, hadis yang berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat itu sebenarnya hadis yang ingin mengajak kepada kita untuk mempersiapkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terselamatkan dari fitnah dan bencana pada akhir zaman. Itu poinnya. Jadi meskipun seperti apapun kita membayangkan dabbah, sudah itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah bagaimana kita bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberi kekuatan untuk hal itu. Itu dabbah. Ya, dabbah. Wallahu a'lam seperti apa modelnya sudah. Tidak usah dipikir sudah modelnya seperti apa. Kalau mau lihat ilustrasinya ya banyak itu di film-film, itu banyak itu.
Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya yang menjadi salah satu tanda dari peristiwa besar sebelum terjadinya hari kiamat. Di sini itu dijelaskan wa amat tulu syamsiana pun utawi metune srengenge mimaghribia sangking gon surupe srengenge fa fi kitabi badil khalqi lang iku kesebut utawa den sebut ake ing dalam kitab Badil Khalqi min Sahihil Bukhari sangking Sahih Bukhari dan cupuk sangking kitab Sahih Bukhari an Abi Dzarrin dan riwayat ake sangking Abi Dzar radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Abi Dzar qala dawuh sinten ngandani sinten takon sinten li maring ingsun sinten an Nabi sallallahu alaihi wasallam hina gharabat ing dalem nalikane surup apa asamsu srengenge. Dawuhnya Rasulullah, pertanyaannya Rasulullah adalah tadri opo toh ngerti sopo siro Abi Dzar aina ing dalam endi tadhabu lumaku utawa budalan opo syams. Kultu jawab sopo ingsun Abi Dzar Allahu utawi Gusti Allah wa rasuluh lan utusane Gusti Allah iku a'lamu kang luwi pirsa. Untuk terkait penjelasan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya itu diambil dari ceritanya Abi Dzar, di mana suatu ketika Rasulullah itu bertanya kepada Abi Dzar pada saat beliau berdua itu melihat matahari terbenam. Apa kata Rasulullah kepada Abi Dzar? Abi Dzar, tahukah kamu kemana perginya matahari yang terbenam tadi itu? Jawabnya Abi Dzar, karena memang tidak tahu Abi Dzar, ya beliau jawab enteng saja, yaitu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan utusannya lah yang lebih tahu. Itu jawabannya Abi Dzar. Jadi aslinya Rasulullah itu pengen ngasih tahu ke Abi Dzar, cuman lewat cara bertanya dulu gitu loh. Nah ini penting dalam metode pendidikan, kadang kita perlu seperti itu. Jadi ditanya, biar orang yang menerima itu lebih serius dalam menanggapi apa yang kita bicarakan. Karena kan seperti itu. Lalu dijawab lagi oleh Rasulullah setelah seperti itu. Ini masuk penjelasannya Rasulullah yang ingin menjelaskan matahari itu terbenam itu apa gitu. Yang dia lakukan itu apa. Qala dawu. Jadi di sini kata Rasulullah, qala dawu sinten Rasulullah, fa inha moko sak temene sames. Iku tadhabu melaku apa sames hatta tasjuda hingga bisa sujud apa sames tahtal arsy ondo ing dalam ngisore arsy. Fatas takzinu moko njalu izin apa sames. Fayudzanu moko den izine apa laha sames. Wa yusikulan parak apa kiamat. Wa yusikulan parak opo antas juda yento sujud opo sames falayuk balu mokora den tonpo opo minha sames watas takzinu lan amre izin mane sopo sames falayuk danu mokora den izine sopo sames of sopo laha sames. Irji'i dawi Gusti Allah, irji'i balio sopo siro sames min haitsu ji'ti eng dalam sekirane teko siro sames patat toli umoko nuli terbit opo sames mimagribiha sangking gon surupe sames padhalika moko utawi yusiku iku qauluhu endasari maring dawe Gusti Allah taala ale maha luhur sinten Allah wasyamsu nyatane dawa wasyamsu utawi srengenge wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu utawi srengenge iku tajri lumaku apa sames li mustaqarrin maring gon tetepi laha kedue syams. Dzalika utawi mengkono tajri itu takdirul azizi takdire zat kang agung al alimi kang banget ngertine. Nah ini ada di dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin kalau tidak salah itu ayat 82 ya. Wasyamsu tajri dzalika taqdirul azizil alim. Lah itu. Jadi
surat Yasin di sana itu wasyamsu tajri itu berkaitan erat dengan penjelasan Rasulullah. Kalau dilihat dari riwayat ini, jadi berkaitan erat dengan penjelasan Rasulullah yang berkaitan dengan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, yaitu terbitnya matahari dari barat, kan gitu. Jadi kata Rasulullah setelah bertanya kepada Abi Dzar, ya kan, bertanya Abi Dzar, tahukah kamu kemana matahari itu pada saat ia terbenam? Dijawab oleh Abi Dzar, hanya Allah dan utusannya yang lebih tahu, kan seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah? Ketahuilah Abi Dzar, sesungguhnya matahari yang terbenam itu terus dia terbenam sampai sujud berada di bawahnya arsy, sampai bisa sujud berada di bawahnya arsy. Lalu kemudian ketika sudah ada di bawahnya arsy, matahari itu minta izin kepada Allah, ya kan? Minta izin kepada Allah dan diizinkan dia. Jadi setelah sujud terbit lagi dari sebelah timur. Wa yushikula, ketika mau menjelang hari kiamat, matahari itu ketika mau sujud, sujudnya tidak diterima oleh Allah. Lalu matahari minta izin lagi dan tidak diperkenankan izinnya untuk bersujud kayak tadi itu. Justru malah diperintahkan oleh Allah, kembalilah kamu ke tempat di mana kamu datang. Ya, maka dari itu akhirnya matahari itu terbitnya dari barat, karena datangnya kan terbenam untuk bisa sujud. Dan disuruh kembali dari tempat dia datang. Ya, datangnya kan pada saat terbenam untuk sujud. Dan akhirnya ya terbit dari sebelah barat lah. Pada saat peristiwa matahari terbit dari barat itulah, itu adalah tanda awal atau tanda mendekatnya hari kiamat. Tapi yang paling tidak kita punya dua informasi, bahwasanya matahari itu terbenam ke barat tidak lain adalah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam. Dan peristiwa ini itu terkait erat sekali dengan penjelasan yang ada, atau terkait erat dengan surat yang ada di dalam surat Yasin. Jadi ayat yang ada di dalam surat Yasin, yaitu kalimat wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Nah, karena matahari itu sujud, muncul di pertanyaan kita kan, bagaimana sih sujudnya matahari? Nah, ternyata alhamdulillah di sini ada keterangan sedikit dari Imam Ibnu Hajar. Dawuhnya Imam Ibnu Hajar, qala dawuh sinten Ibnu Hajar fi Fathil Bari, yang dalam kitab Fathil Bari, yahtamilu mangku opo ayyakuna yen ono opo al muradu perkara kang direpake bil sujudi kelawan sujud iku sujudaman sujute malaikat, huwa kang utawi man iku muakkalun kang den wakili biha kelawan samas minal malaikati bayane saking malaikat, au tasjudu sujud opo samas bisuratil hali kelawan bentuk yoiku hal, kondisi, keadaan, ya, keadaan ini fayakunu moko ono opo sujud bisuratil hal iku kinayatan dadi kinayah, jadi gambaran an ziyadati saking tambahan fil ingkiadi eng dalam nuruti sames wal khudu ilan eng dalam andap asore sames fi dzalikal hini eng dalam mengkono waktu. Cuman waqala an-Nawawi, terusannya ada pendapat lain, waqala lan tawu sinten an-Nawawi Imam Nawawi rahimahumullah taala, wa amma sujudu anapun usawi wa amma sujudu syamsi anapun utawi sujudi srengenge iku fawa moko utawi sujudu syams iku tamyizun kang bedaake wa idrakun lan penemu yakhluquhu kang nyiptaake ing tamyiz sinten Allah taala lemah luhur sinten Allah fiha ing dalam urusan sames, wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu zat kang luwih pirsa. Terkait dengan penjelasan matahari itu sujud, ada dua pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Yang pertama, yang dimaksud sujud itu bukan mataharinya,
tapi malaikat yang dipasrai matahari yang bersujud. Nah, sehingga bayangan matahari sujud kita kalau mengikuti pendapat pertama seperti apa, tidak perlu ada, sudah tidak perlu ada. Yang penting yang sujud itu bukan mataharinya tapi malaikat. Pendapat beliau yang kedua itu adalah ya memang sujud sesuai dengan kondisi gitu loh, dalam bentuk ya kondisi sujudnya matahari. Nah, kalau hanya sekedar kondisi, jadi menjelaskan hanya sekedar kondisi yang memiliki arti bahwasanya itu hanya sebuah kinayah sebagai bentuk tambahnya matahari itu tunduk dan patuh kepada Allah pada saat itu. Jadi artinya ya wis kayak gitu, lebih tunduknya matahari dan lebih patuhnya matahari pada saat itu. Hanya ingin menjelaskan itu. Kalau diartikan sujud dalam bentuk kondisi, dalam bentuk hal, dalam bentuk kondisi. Dan ini senada dengan pendapatnya Imam Nawawi. Cuman Imam Nawawi itu menambahkan, jadi yang dimaksud dengan sujudnya matahari itu adalah sesuatu yang berbeda, sebuah pengetahuan yang memang diciptakan oleh Allah untuk matahari. Dan seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi kita tidak perlu membayangkan terlalu reno-reno. Mungkin yang paling penting buat kita sebagai pengetahuan pada saat kita membaca ini itu adalah kita tahu bahwasanya matahari yang terbenam itu tidak lain adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjelang hari kiamat, matahari itu semakin terlihat tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau gambaran lain bahwasanya ketika matahari terbenam itu pertanda bahwasanya para malaikat yang dipasrai matahari itu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika akhir kiamat tidak diterima sudah sujudnya, sudah berhenti kamu sujud, waktunya kamu keluar dari tempat kamu datang. Itu akhirnya terjadilah yang namanya terbitnya matahari dari tempat terbenamnya atau dari barat. Jadi sebegitu dahsyatnya peristiwa menjelang akhir zaman, sebegitu mencekamnya, sebegitu mengherankannya. Cuman ingat sekali lagi, peristiwa-peristiwa itu harusnya semakin mengkokohkan hati kita bahwasanya alam semesta itu semua berjalan atas takdirul azizil alim, takdirnya zat yang maha agung dan maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya peristiwa itu sanggup menghadirkan di dalam hati kita agar bisa lebih cepat dan lebih kuat keyakinan kita untuk segera fafirru ilallah, segera kembali dari setiap kejelekan menuju kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini betul-betul ditakdir oleh Allah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap dan bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan peristiwa turunnya Nabi Isa, dan ini insyaallah sangat panjang dan banyak sekali. Kita tutup pertemuan kali ini dengan harapan semoga apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah ala hadzinah wa ala kulli niyatin sholihah wali qad hajatina min hajatina sallallahu maqasidina sallallahu murana muradina al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma'alam tanihi fardutu ilayya indah hajati ilaihi subhanakallahumma wa bihamdika la ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.